Salam, saya Pastor Togi Simanjuntak. Ketemu lagi di e-discipleship, everyone, everywhere, every time discipleship. Salam pemuritan. Hari ini media sosial dipenuhi dengan konten-konten yang powerful, dengan message pesan firman Tuhan yang menyentuh hati. Dalam ilmu sosial dan media sosial ada kata framing atau pembingkaian. Framing adalah teknik di mana pesan dikemas sedemikian rupa dengan menarik. Tujuannya tentunya untuk agar audiens menyukai, menerima pesan yang disampaikan. Dalam kekristenan dan menjelang Natal, kita tahu bahwa para gembala dan orang Majus menerima pesan dari malaikat, menerima sebuah katakanlah framing yang positif, karena ada framing yang negatif dengan tujuan-tujuan tertentu untuk menjatuhkan orang. Framing yang negatif juga ada dalam media sosial untuk pesan-pesan hoak. Gembala dan orang Majus menerima framing yang positif dari malaikat. Mereka harus datang untuk melihat dan menyembah bayi Natal itu Yesus. Dalam kekristenan kita jangan hanya puas di framing. Sekarang banyak hamba Tuhan yang membuat konten yang menarik. 1 menit, 2 menit dengan framing yang menggugah hati. Baik-baik saja, saya juga aktif dalam media sosial membuat konten. Tapi kita harus menjadi murid Kristus yang sejati. Seperti Ayub, kita jangan puas hanya framing, tapi menjadi orang Kristen yang seeing. Bukan mengenal Allah, bukan melihat Allah karena orang lain. Karena pesan-pesan yang dilakukan, diberikan oleh orang lain. Kita aminkan, tapi pesan itu tidak kita alami. Kristen framing hanya mendengar pesan tentang Kristus, tapi tidak mengalami, tidak melihat Kristus itu sendiri. Paulus dan Silas ketika penjara Filipi, dia bukan hanya framing, dia mengalami Kristus, mujizat terjadi. Ketika Ayub mengalami ujian, iblis ingin menguji Ayub. Apakah ketika Ayub ada dalam pencobaan penderitaan, dia tetap memuliakan Allah. Ayub, hartanya habis, anak-anaknya meninggal. Istrinya mencemoohkan dia supaya mendinai, menolak Allah. Tapi Ayub akhirnya dia mengalami sendiri siapa itu Allah, melihat sendiri siapa itu Allah sebenarnya. Dan dia berkata, dulu aku tahu Allah dari apa kata orang, tapi hari ini I was seeing, aku melihat, mengalami Allah itu sendiri. Ketika Daniel ada di gua singa, dia dalam kesendirian, tapi dia adalah tipikal atau model Kristen seeing. Dia mengalami Kristus, melihat Allah setiap hari. Bukan hanya di framing, bukan hanya menerima janji-janji Tuhan, pesan-pesan Tuhan. Tuhan Yesus sering memberikan pesan-pesan firman Tuhan ketika memuridkan murid-muridnya. Tapi dia tidak mau murid-murid hanya menerima framing dari pesan atau message yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Murid-murid harus mengalami sendiri, seeing, mengalami mujizat. Petrus disuruh berjalan di atas air dan dia bisa berjalan di atas air. 5.000 orang diberikan makanan, 5 roti, 2 ikan. Murid-murid menyaksikan, mereka yang membagikan, mereka yang mengumpulkan sisanya, dan sisanya 12 bakul. Murid-murid melihat, seeing apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika meredakan angin sakal yang mengombang-ambingkan perahu murid-muridnya. Hari ini kekristenan harus meningkat dari hanya framing menjadi seeing. Kita melihat media sosial begitu banyak tiap hari menyajikan pesan-pesan yang memframe, membingkai hati, pikiran, otak, atau jiwa kita, atau roh kita, memotivasi, menyemangati. Tapi jangan puas menjadi orang Kristen yang hanya di framing, tapi tidak mengalami Kristus, tapi tidak mengalami Allah.
tidak berjumpa dengan Yesus di dalam kehidupan sehari-hari. Jangan puas ketika kau melihat tayangan begitu banyak di media sosial, orang-orang yang memframing kita dengan motivasi firman Tuhan, dengan kemuliaan firman Tuhan, walaupun itu baik dan saya juga ada di media sosial. Kita aminkan, kita okekan, kita bersemangat, tapi kita tidak mengalami pesan itu sendiri. Saya Pastor Togi Simanjuntak, salam pemuritan, Tuhan Yesus memberkati.